Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara di tempat ini dan juga persekutuan yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi kehidupan kita. Di hari Minggu kelima sesudah Paskah, tema ibadah pada hari ini melayani dengan kerendahan hati dan penuh ucapan syukur, yang terambil dari surat 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai dengan 13. Pemberita firman pada hari ini adalah Pendeta Martin Lawaheri. Jemaat Tuhan, di tengah-tengah situasi dunia yang syarat dengan pergumulan dan tantangan saat ini, sebagai milik Tuhan, kiranya kita tetap mencerminkan kasih Kristus dan mengikuti teladannya. Sebagai pengikut Kristus yang sejati, biarlah kita selalu mewujudkan perbuatan baik di dalam sikap rendah hati. Kerendahan hati dan ucapan syukur harus menjadi ciri semua orang percaya yang telah menerima kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Marilah kita merendahkan hati untuk beribadah di hari Minggu kelima setelah Paskah dengan satu pernyataan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing di pagi hari ini diambil dalam surat Efesus 4 ayatnya yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini kami mau mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Oleh kasih-Mu itu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, maka ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah kita berdoa mohonkan Roh Kudus untuk menolong kita membaca dan mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk mendiamkan semua suara dari pendengaran, pikiran dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan memahami firman-Mu, serta mau melakukannya sepanjang hidup kami. Amin. Jemaat diundang berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus pasal keempat ayat 6 sampai 13. 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-13 yang menyatakan, saudara-saudara, kata-kata ini akan kukenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri
dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerima, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kamu pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kami kuat. Kamu mulia, tetapi kamu hina. Sampai pada saat ini, kamu lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup, mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memiliki sikap hidup yang rendah hati bukan hal yang mudah, termasuk dalam kalangan pelayanan hamba-hamba Tuhan. Mengapa demikian? Syarat untuk menjadi orang yang rendah hati adalah tidak mengutamakan dirinya, tapi mengutamakan orang lain. Mau mendengar pendapat orang lain daripada mementingkan dirinya. Mengakui kemanapun orang lain menuntun atau membawanya. Mau membuang segala kesombongan di dalam hatinya. Bacaan kita di pagi hari ini memperlihatkan persoalan yang terjadi di jemaat Korintus. Rasul Paulus adalah rasul yang pertama mendirikan jemaat itu sendiri.
Sehingga dasar berdirinya jemaat di Korintus sangat dipahami oleh Rasul Paulus. Sehingga sekalipun apa yang dia alami sendiri sebagai rasul, dia dapat memahaminya dengan rendah hati. Saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, persoalan yang muncul di dalam jemaat Korintus adalah munculnya kelompok orang-orang berada atau orang-orang kaya yang mampu menjadi kekuatan baru di dalam jemaat. Orang-orang yang mampu menjadikan kekayaannya sebagai sebuah kekuatan, menjadikan jemaat permasalahan yang baru, yang semula diajarkan atau dituntun oleh Rasul Paulus untuk hidup penuh dengan rendah hati sebagai prinsip jemaat atau persekutuan orang-orang percaya. Tetapi belakangan apa yang terjadi? Jemaat Korintus, terutama bagi mereka yang kaya atau yang mempunyai kekuatan ekonomi yang besar, menjadikan itu sebagai sebuah kekuatan sosial dan status sosial baru di dalam jemaat. Mereka bisa mengatur orang lain. Mereka bisa menuding orang lain yang melakukan kebenaran bisa menjadi salah. Jemaat dengan persoalan yang baru, jemaat di Korintus meminta Rasul Paulus untuk memberikan petunjuk atau arahan rohani mereka untuk kembali melihat kehidupan jemaat di Korintus. Paulus tidak segan untuk menjawab persoalan yang dihadapi oleh jemaat Korintus. Pendekatan yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah pendekatan seorang hamba Tuhan. Seorang yang dipanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia. Seorang yang tangguh memberitakan Injil di tengah kesulitan hidup sekalipun. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus menjawab jemaat dengan memperhatikan beberapa hal penting, yaitu harta milik. Bahwa kekayaan yang dimiliki oleh jemaat bukanlah suatu kekuatan. Harta milik yang dimiliki oleh jemaat tidak dapat digunakan untuk menuding, menyalahkan, atau menjadikan jemaat sebuah problem baru di dalam hal menerapkan prinsip-prinsip persekutuan. Paulus melihat bahwa ada hal baru yang membuat jemaat menjadikan persoalan di dalam jemaat. Bahwa kekayaan yang mereka miliki bukan dijadikan sebagai kemuliaan Tuhan atau harta yang untuk digunakan untuk memuliakan Tuhan di tengah-tengah dunia. Tetapi kekayaan yang mereka miliki menjadi sebuah kekuatan menilai, menuding, dan menyalahkan orang lain. Hal inilah menjadi sebuah persoalan dalam jemaat. Persoalan jemaat menjadikan jemaat terpecah-pecah, baik secara pribadi maupun secara persekutuan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pengharu kebudayaan,
pengaruh kehidupan sosial sangat menjadi pertimbangan untuk melihat apakah jemaat sungguh-sungguh menjadikan kekayaan itu adalah kekuatan baru dalam jemaat. Paulus menasihatkan jemaat untuk tidak menjadikan harta milik sebagai sebuah kekuatan baru, apalagi menjadi sebuah potensi baru dalam memecah belahkan jemaat di Korintus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa hal penting itulah menjadi pertimbangan Rasul Paulus. Hal baru yang muncul adalah perbedaan pendapat dalam hal menilai para rasul, yaitu mereka menilai Apolos lebih berguna atau lebih berarti dari Paulus. Padahal kedua rasul ini mempunyai kedudukan yang sama, adalah rasul Tuhan. Mereka dipanggil sebagai para rasul dengan tugas menanam, menyiram, tetapi Allah yang menumbuhkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga saudara-saudara jemaat yang mengikuti ibadah ini di rumah. Persoalan ini menjadi besar apabila jemaat ikut terlibat dalam menilai kerasulan para rasul itu. Paulus berpendapat jemaat tidak boleh menjadi hakim atau penilai untuk menilai kerasulan kedua para rasul ini. Yang dapat menilai adalah Tuhan sendiri, Kristus Yesus yang adalah kepala gereja itu. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menginginkan bahwa penilaian jemaat kepada para rasul berhenti dan tidak menjadikan itu sebuah persoalan di dalam jemaat. Muncul kelompok yang memihak pada Paulus dan kelompok yang memihak kepada Apolos. Terjadilah persoalan di dalam jemaat. Hal ini tidak diinginkan oleh Rasul Paulus. Dengan penuh kerendahan hati, Paulus melihat dari dirinya sendiri bahwa ia pernah dipanggil sebagai orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti. Paulus difitnah atau dihina. Itu adalah tanggung jawab kerasulannya. Bagi jemaat, hal ini tidaklah dapat menjadi sebuah persoalan bagi jemaat. Jemaat tidak boleh menilai para rasul atau hamba-hamba Tuhan menurut kerelaannya. Karena yang boleh menilai jemaat, menilai rasul itu sendiri adalah Kristus, kepala para rasul itu. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, posisi inilah yang menjadi terang bagi jemaat di Korintus. Bahwa apa yang mereka lakukan, mereka salah dalam memahami tugas para rasul maupun harta milik yang mereka miliki. Jemaat Tuhan yang dikasihi, hal-hal seperti ini bisa terjadi di dalam gereja sebagai persekutuan orang-orang percaya. Harta milik,
kekayaan dapat menjadi batu sandungan dalam membangun persekutuan orang-orang percaya. Ada orang kaya, orang yang mempunyai kelebihannya. Dia dapat menilai orang lain tidak kuat atau orang lain lemah. Dan kadangkali jemaat yang mengalami penilaian seperti itu merasa dirinya tidak berguna di tengah-tengah jemaat. Bagi Paulus, jemaat harus dengan cerdas memilih yang terbaik atau menilai bahwa kekayaan harta milik yang dimiliki oleh kita masing-masing, oleh jemaat atau persekutuan adalah anugerah Tuhan, adalah milik Tuhan. Kita tidak bisa berbangga, bermegah dengan apa yang kita punyai. Tapi kita bermegah karena Tuhan menanugerahkan itu kepada kita. Mari kita jadikan milik harta kekayaan kita sebagai sebuah kekuatan untuk memuliakan nama Tuhan, membangun persekutuan jemaat, membangun persekutuan gereja dengan tak hentinya, dan bukan mewujudkan itu sebagai sebuah permasalahan dalam jemaat. Disinilah para hamba Tuhan, para rasul, para pelayan di dalam gereja yang ditugaskan untuk membangun persekutuan jemaat terpanggil untuk melihat dengan kebenaran firman Allah, yaitu tunjukkanlah, nyatakanlah dan wujudkanlah kerendahan hati dalam melayani. Para hamba-hamba Tuhan mempunyai tugas yang berat. Mereka harus membangun pribadi-pribadi imani yang kuat sehingga dapat dilihat oleh Tuhan Allah di dalam diri Yesus Kristus, bahwa hasil yang dicapai oleh para rasul atau hamba Tuhan adalah membangun kerendahan hati jauh sampai di dalam hati sanubari jemaat. Jemaat Tuhan harus memiliki kerendahan hati yang dalam. Karena apabila Tuhan mau memberkati kita, Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita, kerendahan hati kita, baik secara pribadi maupun secara keluarga. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kerendahan hati menjadi prinsip yang paling utama dalam membangun dan mewujudkan persekutuan orang-orang percaya. Sekaligus membangun kekuatan bagi setiap orang percaya menghadapi setiap problem apapun. Kerendahan hati menunjukkan diri kita kembali kepada Kristus. Pada waktu Tuhan Yesus menyucikan kaki murid-murid, pada saat itu Petrus terkejut betapa dengan lemah lembut Tuhan membungkuk dan mencuci kaki murid-muridnya. Pertanda bahwa ia menunjukkan bagaimana membangun kehidupan murid-muridnya dengan kerendahan hati. Setiap orang yang dipanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan harus mewujudkan kerendahan hati yang dalam. Karena Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan menjaga kita karena kerendahan hati kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi, sampai saat ini negara
bangsa, jemaat, pemerintah bergumul dengan wabah yang sangat menakutkan. Mari kita semua bersama-sama dengan pemerintah menyatakan semangat bersama. Semangat yang harus kita lakukan, yang kita bawakan tengah-tengah lingkungan kita adalah semangat kerendahan hati kita. Kalau dengan sungguh-sungguh kita merasa rendah hati di hadapan Tuhan, Tuhan akan menjawab semua persoalan yang kita hadapi. Mungkin besok, lusa dan seterusnya. Di lingkungan tempat kita tinggal, di rumah-rumah tempat kita hidup, Tuhan menghadirkan perlindungan dan menutup semua kemungkinan wabah itu berkembang. Saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di saat seperti inilah, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang menghadirkan kerendahan hati itu. Kita bawa pulang, kita hadirkan di rumah-rumah kita masing-masing. Para hamba-hamba Tuhan menaburkan kerendahan hati untuk menuai berkat perlindungan bagi jemaat. Para hamba-hamba Tuhan harus mendekatkan diri dan mewujudkan kerendahan hati dalam wujud melayani dengan sungguh-sungguh. Karena di sana firman Tuhan yang kita taburkan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita percaya bahwa apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kerendahan hati, membantu, mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah untuk menanggulangi wabah ini. Kita yakin dan percaya, besok Tuhan memberkati dan menyertai kita, melindungi kita untuk selamat keluar dari wabah yang menakutkan ini. Iman dan percaya kita meminta kita untuk berdoa kepada Tuhan, mewujudkan kerendahan hati. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah gagal untuk menyelamatkan dan melindungi kita. Bawalah sikap dan sifat rendah hati itu ke dalam pribadi kita, ke dalam tugas dan pelayanan kita sebagai para hamba dan para rasul. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita. Amin. Bukan persembahan
bersama orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Disilakan duduk. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang kudus, Bapa di sorga, pagi hari ini hamba-Mu bersama-sama dengan umat-Mu yang berada di rumah Tuhan, maupun yang berada di rumah keluarga. Kami menunduk kepala kami, merendahkan hati kami, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena sampai di hari ini, saat kami beribadah, Tuhan berkenan kepada kami. Tuhan menyertai kami, memberikan kekuatan, iman dan percaya kami, sehingga pada pagi ini kami boleh mengambil waktu ini untuk menyembah-Mu. Ya Allah, Bapa di sorga, Tuhan mengetahui seluruh keadaan kami sebagai umat-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu, menghadapi wabah yang sangat mempengaruhi seluruh eksistensi hidup kami, sampai pun kami beribadah di rumah-rumah kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan mengetahui segala keadaan hidup dan kehidupan kami sebagai warga jemaat, sebagai warga masyarakat, bangsa dan negara kami. Di lingkungan tempat tinggal kami, tempat mencari nafkah hidup kami, kami dipengaruhi oleh perkembangan wabah yang mempengaruhi hidup kami. Tapi kami percaya dan kami sadar, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan melindungi dan menjaga kami kemana saja kami pergi dan kami berada. Tuhan menjaga dan melindungi kami agar seluruh ketentuan yang berlaku dalam kehidupan setiap hari kami sampai saat ini, Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, kepada pemerintah kami, bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan para menteri, dan seluruh aparatur negara yang terpanggil untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara, terutama wabah virus yang mempengaruhi seluruh kehidupan kesehatan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan menolong kami. Tuhan memberkati kami. Tuhan melihat kami dari sorga sampai ke tempat kami di bumi. Bangsa dan negara kami. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa juga Tuhan, secara sinodal gereja kami, gereja GPIB di Indonesia, dalam seluruh program dan rencana yang sudah diatur terprogram tahun 2020, persidangan sinode, panitia yang Tuhan telah tetapkan, Tuhan memberkati mereka, agar semua rencana yang telah ditetapkan dapat berlangsung. Maka Tuhan, apa yang kami hadapi sampai saat ini, Tuhan, dengan kuasa dan kehendak-Mu ya Bapa, kami dapat boleh berlangsung semua program secara sinodal. Pimpinan gereja GPIB, kami serahkan penuh ke dalam tangan Tuhan. Pimpinan-pimpinan jemaat, seluruh GPIB di Indonesia, Tuhan menyertai dan memberkatinya. Seluruh presbiter, seluruh majelis jemaat, seluruh pelaksana pelayanan sampai pada sektor-sektor, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Terutama iman dan percaya mereka. Sungguh-sungguh mereka berimankan kepada Tuhan Yesus Kristus. Agar iman mereka dapat membangkitkan dan memberikan kekuatan untuk melihat pelayanan, tugas dan tanggung jawab penuh dengan kerendahan hati. Kami berdoa agar sifat dan prinsip kerendahan itu menjadi kekuatan baru membangun persekutuan gereja kami, memberkati seluruh persekutuan jemaat kami, baik secara pribadi maupun sebagai persekutuan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi para medis, para dokter yang ditugaskan untuk membantu menyelesaikan wabah virus ini. Di sana ada anak-anak Tuhan. Tuhan menyertai dan Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, agar mereka sanggup menyelesaikan wabah virus yang melanda negara, bangsa, maupun di dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi mereka yang sakit oleh karena virus ini. Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Mulai dari jemaat persekutuan-persekutuan kami, di gereja kami, baik di Sidoarjo, Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo, masyarakat di lingkungan wilayah Sidoarjo, dari tingkat kabupaten sampai ke pedesaan, Tuhan mau menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan dalam ibadah persekutuan kami ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami
berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Saudaraku dalam kasih Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita kita sambil mendasarkannya dengan firman Tuhan yang terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-17 yang menyatakan, "Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan menyerahkan syukur kita dalam doa. Saat ini ya Allah, kami bersyukur kepadamu apa yang sudah kami beri dengan rela dan penuh sukacita, kiranya berkenan bagimu. Engkau dengan rahmat-Mu yang besar, kiranya senantiasa menolong kami untuk memenuhi tempat ibadah, rumah keluarga, dan hati kami di dalam kehadiran-Mu yang memunculkan puji syukur, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mohon perhatian untuk warta jemaat Minggu 10 Mei 2020. Ibadah hari Minggu dan ibadah keluarga masih dilaksanakan di rumah sampai pemberitahuan lebih lanjut. Dalam upaya mentaati kebijaksanaan pemerintah terkait social distancing dan physical distancing, ibadah keluarga dilaksanakan di rumah masing-masing setiap hari Rabu pukul
7 malam. Liturgi akan disampaikan melalui majelis jemaat di sektor dengan sesi khotbah, dilayani melalui rekaman video. Peran majelis jemaat di subsektor sangat diharapkan agar setiap keluarga dapat diambil bagian sebagaimana mestinya. Diharapkan setiap keluarga melaksanakan doa bersama setiap hari pada pukul 12 siang dan pukul 9 malam di rumah masing-masing dengan panduan liturgi yang disampaikan oleh majelis jemaat. Doa ini dilaksanakan bersama-sama dengan seluruh jemaat GPIB di seluruh Nusantara. Telah dimuliakan Bapa di surga, Ibu Sarlina Banoet dalam usia 75 tahun dari sektor Gloria pada hari Jumat 1 Mei 2020 dan dimakamkan pada hari Jumat 1 Mei 2020 di Taman Makam Umum Delta Praloyo. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan. Warga jemaat penerima bantuan pendidikan diharapkan untuk mengambil bantuan pendidikan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu, tanggal 11 sampai dengan 16 Mei 2020, pukul 9 pagi sampai dengan pukul 2 siang di kantor majelis jemaat. Dan untuk bantuan diakonia akan diantarkan oleh koordinator sektor masing-masing sektor. Presbiter atas nama majelis jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan bagi warga jemaat pada tanggal 10 sampai dengan 16 Mei 2020. Selamat menikmati kasih dan penyertaan Tuhan dalam usia anugerah yang baru. Warta keuangan dapat dibaca dalam Warta Jemaat Elektronik. Jika ada koreksi, agar menghubungi kantor majelis jemaat pada hari kerja. Terima kasih atas pelayanan pada hari Minggu kepada Pendeta Martin Lawaheri. Tuhan memberkati Bapak. Dan semua pelayanan yang bertugas. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, pergilah dalam damai Allah dan jadilah pelaku firman di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, bangsa. Terima
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.